Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan pagi ini. Tentu dengan berkat-berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Namun sebelum saya menyampaikan renungan ini, saya tetap berharap saudara akan membantu kami untuk pengembangan pelayanan ini dengan selalu mau membagikan video ini kepada yang lain, supaya banyak orang bisa menonton saudara, dengan memberikan komentar yang baik di link YouTube kami, like dan subscribe bagi saudara yang belum melakukannya, sebagai bentuk dukungan saudara untuk pengembangan pelayanan ini. Puji Tuhan saudara, mari kita merendahkan diri untuk memulai renungan kita pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kasih Tuhan yang sudah menyertai hidup kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini, saya siapkan satu ayat dari kitab Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Demikian pembacaan kita pada pagi hari ini saudara. Topik perenungan kita pada pagi hari ini yaitu berseru dan ditolong oleh Tuhan. Inilah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Mari buka hati, izinkan Tuhan memberkati kita lewat renungan ini. Suatu ketika saudara, ada seorang yang bukan Kristen. Dia datang ke gereja dan meminta izin untuk berdoa pada hari itu. Dan saat itu ia mengalami pergumulan besar dalam kehidupannya, di mana ia mengundurkan diri dari tempat ia bekerja setelah sebelumnya ia diterima menjadi karyawan di perusahaan itu pada usia 48 tahun. Lalu saudara, ternyata di tempat pekerjaannya itu ia mendapatkan perlakuan yang buruk. Dia sering dilecehkan oleh atasannya karena dia disebut sebagai orang yang bodoh, sebagai orang yang lamban saudara. Sehingga karena dia emosi, ia meminta berhenti. Itu yang dia lakukan pada saat itu. Lalu setelah itu ia sangat kebingungan karena ia tidak tahu harus kemana lagi untuk bertanya dan menyampaikan keluh kesahnya ya atas banyak kejadian buruk yang menimpa kehidupannya. Pada saat ia keluar dari tempat pekerjaannya itu, ia melihat ada sebuah gereja kecil di pinggir jalan. Dan pada saat itu di sana ada seorang koster penunggu gereja itu sedang istirahat di teras gereja itu. Lalu orang ini pun mengetuk pintu gerbang gereja itu dan mengatakan maksud serta tujuannya supaya ia diizinkan masuk untuk berdoa ke dalam gereja tersebut saudara. Lalu setelah dia minta izin untuk masuk ke dalam gereja itu, ia pun minta petunjuk kepada koster itu tentang bagaimana caranya berdoa di gereja itu. Karena dia bukanlah orang Kristen. Itu yang menjadi pergumulannya. Lalu sambil orang itu pun menceritakan tentang persoalan-persoalan perjalanan kehidupannya yang berkali-kali dia mengalami masa sial. Ada banyak pergumulan yang dihadapi dalam kehidupannya, di mana hubungannya dengan tetangganya tidak baik. Juga istri dan anak-anaknya, mereka menderita karena ia kehilangan pekerjaan atau di PHK.
Ia juga sering direndahkan orang di tempat pekerjaannya. Dan hubungannya dengan saudara-saudara juga sangat buruk. Dan lain-lain. Artinya saudara, dia menceritakan bahwa dia banyak pergumulan. Ya, banyak persoalan yang sedang dihadapi dalam kehidupannya. Lalu mendengar keluh kesah orang itu, lalu koster itu pun sedikit memberi nasihat dengan bercerita bahwa sesungguhnya dikatakan hidupnya tidaklah lebih sejahtera dari orang tersebut. Artinya hidup koster ini tidaklah lebih sejahtera daripada orang yang datang berdoa itu. Tetapi koster ini mengatakan ia tidak pernah menyerah karena keadaan hidup yang sulit. Setiap hari ia selalu belajar untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk mensyukuri segala rahmat, kebaikan, kemurahan Tuhan yang masih bisa dinikmatinya setiap hari. Sehingga walaupun ia bekerja hanya sebagai bisa dikatakan pelayan kecil, sebagai koster di gereja itu, ia tetap semangat, dia tetap penuh dengan sukacita melakukan pekerjaan yang kelihatannya sederhana itu. Lalu dia mengatakan bahwa ia tetap semangat dan ia tetap memiliki optimisme, dia tetap berpengharapan bahwa di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar, selalu ada solusi. Lalu dia juga menjelaskan kepada orang itu, kalau mengenai doa dia katakan, koster itu hanya mampu menjawab, kalau Anda ingin berdoa, berdoa sajalah dalam nama Tuhan Yesus. Dia pasti menolong Anda, dia katakan. Lalu orang itu pun masuk ke dalam gereja setelah mendengarkan penjelasan dari koster itu. Dia masuk ke gereja itu untuk berdoa. Dalam doanya saudara, dia mengatakan demikian. Tuhan Yesus, mungkin aku belum begitu mengenal Engkau. Itulah yang dikatakan. Tetapi saya percaya bahwa Engkau sungguh mengenal aku. Aku membutuhkan Engkau Tuhan. Tolong dan bantulah aku menghadapi persoalan kehidupan yang terjadi dalam hidupku saat ini. Itu yang dikatakan. Bantu aku Tuhan untuk menghadapi persoalan hidupku saat ini. Amin. Dia katakan saudara. Dia tidak tahu berdoa panjang. Dia hanya tahu satu hal. Seperti petunjuk koster itu berdoa dalam nama Tuhan Yesus dan Tuhan akan menolong dia. Dia memiliki keyakinan akan doa tersebut. Setelah berdoa, orang itu benar-benar mengalami perubahan saudaraku dalam kehidupannya. Dia memiliki semangat baru pada saat itu dan hatinya penuh dengan sukacita. Lalu dia bersemangat untuk melanjutkan kehidupannya. Setelah pulang dari gereja itu, dia sungguh-sungguh mengalami jamahan Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan menuntun hidupnya, Tuhan mengubah keluarganya, mengubah orang-orang di sekelilingnya, sehingga kehidupannya penuh dengan sukacita. Dan Tuhan benar-benar menolong dia, sehingga tidak terlalu lama dia juga mendapatkan pekerjaan yang baru, yang lebih baik dari semua pekerjaan yang pernah dilakukannya. Dan hubungannya juga dengan orang lain dipulihkan Tuhan. Keluarganya juga terbangun kembali dalam keharmonisan dan dalam sukacita. Sehingga akhirnya ia menjadi seorang Kristen yang taat dan yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan beserta dengan keluarganya. Luar biasa saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita pasti mempunyai beban, pasti mempunyai keluh kesah dalam kehidupan kita. Saya yakin itu. Saudara yang mendengarkan renungan ini pun pasti ada beban, pasti ada keluh kesah dan pergumulan kehidupan yang menurut kita tentu pergumulan kita itu yang paling berat dan seterusnya. Sebagai manusia kita menginginkan saudara, dan kita selalu berusaha dengan sekuat tenaga kita supaya kita bisa keluar dari setiap persoalan dan pergumulan kehidupan yang kita hadapi itu. Itu logis saudaraku, itu manusiawi. Tidak ada orang yang ingin tinggal dalam pergumulannya. Setiap kita ingin keluar dari pergumulan itu. Namun saudaraku, kita harus sadar terkadang harapan yang seperti itu, ya sepertinya itu seperti panggang jauh dari api. Tidak masak-masak saudaraku ya. Akhirnya kita kecewa dan tidak jarang juga kita menjadi putus asa. Oleh karena kita melihat bahwa apa yang kita dapat tidak seperti yang kita pikirkan. Kita kecewa, kita putus asa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan
yang menyapa kita pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan kepada saudara, kita dituntun oleh Tuhan saat ini supaya kita benar-benar ketika menghadapi pergumulan yang seperti itu, dalam kondisi situasi yang sulit itu, kita mau merendahkan hati kita mau datang kepada Tuhan, karena sesungguhnya sebagai orang beriman, kita percaya bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang bisa mengerti kehidupan kita. Ya, ini yang perlu. Dan hanya Tuhan satu-satunya yang tahu cara untuk mengatasi setiap persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini berkata kepada kita, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh Tuhan dalam hidup kita, asal kita mau datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita. Jika pria dalam kisah ini adalah pria yang tidak mengenal Tuhan, tetapi Tuhan mengenal dirinya, Tuhan menolong dia ketika dia berseru, "Tuhan Yesus, tolong aku." Maka Tuhan menolong dia, memulihkan kehidupannya, memberkati dia dengan sempurna sehingga dia boleh hidup dengan sukacita. Untuk itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara hari ini, jangan panik saudaraku. Jangan langsung engkau kecewa dan putus asa. Itu hanya tindakan orang-orang yang tidak beriman. Kita semua orang percaya, kita semua orang yang sudah beriman. Hanya iman kita perlu diteguhkan, iman kita perlu dikuatkan. Lewat kebenaran ini, biar iman saudara dikuatkan, Tuhan diteguhkan saat ini. Sehingga kita bukan orang yang cengeng rohani, bukan orang yang gampang kecewa dan putus asa. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, datanglah kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dia pasti mengerti pergumulan yang kita hadapi, dan dia pasti mampu memberikan solusi jalan keluar yang terbaik untuk setiap pergumulan yang saudara hadapi hari ini. Engkau pun akan beroleh kekuatan dengan pertolongan Tuhan, dengan campur tangan Tuhan. Engkau akan disertai, engkau akan dikuatkan, diberikan semangat oleh Tuhan, sehingga engkau bisa memenangkan setiap perkaramu dan engkau bisa hidup dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Inilah yang saya bagikan saudaraku. Sehingga saya ingin katakan kepada saudara, berseru dan datanglah kepada Tuhan, engkau pasti akan ditolong. Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang datang kepadanya, apalagi dengan iman dan dalam kerendahan hati. Orang yang tidak mengenal Tuhan saja bisa ditolong oleh Tuhan, apalagi saya dan saudara yang sudah percaya, yang telah ditebus oleh darah Tuhan. Pasti Tuhan akan tolong. Yakinkan diri Anda, sesulit apapun hidup saudara di hari ini, seberat apapun persoalan yang saudara hadapi, yakinlah saudaraku, bersama dengan Tuhan engkau akan ditolong dan engkau bisa menang. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dan firman yang menyapa kami pagi ini. Di tengah persoalan kehidupan yang sulit yang sering kami hadapi, kami dikuatkan dalam iman. Berkatilah umat-Mu dimanapun yang mendengarkan renungan ini. Yang lemah dikuatkan Tuhan, yang putus asa diberi harapan, yang berduka dihiburkan Tuhan, yang berbeban berat Tuhan berikan mereka kelegaan. Tuhan yang baik, hamba juga berdoa untuk umat-Mu, anak-anak-Mu saat ini yang sedang terbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, terlebih yang terpapar oleh virus corona. Tuhan yang baik, hamba terus memohon berkat Tuhan atas mereka, berkat pemulihan kesembuhan dari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan dan sembuhkanlah mereka saat ini. Hamba juga doakan anak-anak-Mu yang sedang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan, Tuhan berkati. Yang mengharapkan jodoh diberkati Tuhan, yang mengharapkan keturunan juga diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kami dalam pergumulan pendidikan mereka, Tuhan tetap bersama dengan mereka, memberikan semangat sehingga mereka mengikuti pembelajaran mereka walaupun dalam suasana daring dengan baik. Juga saat ini ada begitu banyak juga anak Tuhan yang bersuka cita di pagi ini karena mereka berulang tahun hari ini. Tuhan Yesus yang baik, berkenanlah kiranya memenuhkan sukacita mereka dan ajar mereka untuk bersyukur karena semua itu adalah anugerah Tuhan atas kehidupan mereka. Juga ada banyak umat-Mu Pak saat ini ketika mendengarkan renungan dan doa ini, mereka sedang mengalami pergumulan hidup yang sulit, pergumulan hidup yang berat, terbelenggu oleh kuasa setan dan kuasa gelap.
mereka datang kepada Tuhan dan dalam kerendahan hati mereka memohon belas kasihan Tuhan. Ketika mereka mendengarkan doa ini, izinkan hamba berdoa bagi mereka, memberkati mereka di dalam nama Tuhan. Biarlah Tuhan menolong, menguatkan, melepaskan, membebaskan dan memberkati mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi di hari ini, saya hanya mau berpesan kepada saudara, tetaplah semangat saudara. Jadi kuat dalam Tuhan, bersuka cita senantiasa dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara di hari ini. Kalau memang saudara mempunyai beban, ada pergumulan hidup yang berat yang saudara hadapi saat ini, saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara, nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu, mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Kalau saudara diberkati Tuhan lewat renungan ini, bagikan kepada yang lain saudara, supaya banyak juga orang bisa menonton dan mereka diberkati Tuhan. Itulah kerinduan hati kami. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, pendeta di GKP Jemaat Khusus Horisan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara di hari ini. Shalom.